Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024 untuk 41 perkara pada Kamis 23 Januari 2025 dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilu dari masing-masing daerah. Panel 1 yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo bersama Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmik Foek memeriksa 14 perkara. Salah satunya adalah perselisihan hasil pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan itu, kuasa hukum pihak terkait pasangan calon nomor urut 1, Edi Damansyah dan Randy Solihin, menjelaskan bahwa pihaknya secara hukum belum menjabat sebagai bupati selama 2 periode. Pihak terkait menyandarkan argumentasinya pada putusan-putusan MK terdahulu dalam pengujian undang-undang dan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan MK nomor 22 di tahun mana 2000. setiap pelantikan, Pak? Ya. Dihitung setiap pelantikan itu di mana diatur di putusan MK, di pendirian MK yang mana? Di putusan MK nomor 22 yang mulia 2009. Iya. Satu periode itu disamakan dengan 2/2 tahun sejak dilantik. Di pertimbangan putusan itu mengutip penjelasan pasal 38 PP nomor 6 tahun 2005. Berikutnya, dalam panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, didampingi Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Ridwan Mansur, dari 14 perkara yang diperiksa, diantaranya memeriksa perselisihan hasil pemilihan Kabupaten Mimika. Dalam sidang, Hieronimus Kiaruma, anggota KPU Kabupaten Mimika, menjelaskan bahwa terdapat formulir C hasil dari 12 TPS di distrik Jila yang hilang. Namun, telah dihitung kembali di tingkat distrik dan hasilnya ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon. KPU Mimika juga menjelaskan bahwa pihak terkait Johannes Retop yang berpasangan dengan Immanuel Kemong merupakan PLT Bupati Mimika di tahun 2024 dan bukan Bupati definitif. Itu dari akhir masa jabatan itu tanggal 6 September, Pak. September tahun 2024. Ya. Sempat jadi PLT Bupati itu mulai sekitar bulan Juni atau Juli, Pak, saya tidak ingat. 2024 juga? 2024. Jadi sekitar 4 bulan ya? 3 atau 4 bulan? 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan, gitu PJ-nya ya? Panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arif Hidayat bersama Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Eni Nurbaningsih memeriksa 13 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Salah satu diantaranya adalah perselisihan hasil pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah. Terhadap dalil pemohon mengenai mutasi dan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu menjelaskan dalam keterangannya bahwa pelantikan itu telah dibatalkan karena belum ada izin dari Kemendagri. Namun, pelantikan tersebut kembali dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Kemendagri. Hal itu juga sejalan dengan peraturan KPU serta putusan Pengadilan Tinggi Makassar. Menimbang bahwa oleh karena keputusan pengangkatan jabatan pejabat tersebut belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum dan telah juga dikeluarkan surat keputusan pembatalan pengangkatan pejabat tersebut, maka menurut hukum dianggap tidak pernah ada penggantian jabatan. Sehingga dalam pergantian jabatan yang dilakukan oleh Rusdi Mastura pada tanggal 22 Maret belum terbit surat perintah melaksanakan tugas dan telah dibatalkan. Terhadap seluruh hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menginformasikan bahwa hasil dari sidang pemeriksaan permohonan dan sidang mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu akan dilaporkan ke rapat permusyawaratan hakim untuk diputuskan apakah pemeriksaan akan dilanjutkan atau perkara dihentikan. Terhadap perkara yang lanjut ke tahap pembuktian, untuk perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, para pihak diberi hak mengajukan saksi ataupun ahli secara keseluruhan, maksimal 6 orang. Sementara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wali kota, secara keseluruhan diperbolehkan mengajukan maksimal 4 orang saksi maupun ahli. Adapun mekanisme pengajuan daftar nama saksi dan atau ahli diajukan paling lambat 1 hari kerja sebelum hari persidangan. Tim Liputan Media MK melaporkan.